Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami di sini perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Biudin Alika, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli usul disebut hukum syara. Sedangkan bagi kalangan ahli fikih, hukum syara adalah perangkat titah Allah terhadap pembuatan manusia tersebut. Tujuan hukum Islam yang pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah dari riyad, hajiyat, dan tasniyat. Yang kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Ruang lingkup hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah. Yang kedua, muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan orang lainnya. Yang ketiga, jinayah, yaitu peraturan yang mengangkut pidana Islam. Yang keempat, siyasah, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Siska akan menjelaskan tentang ciri-ciri hukum Islam. Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang teruraikan di atas dapat ditentukan: pertama, hukum Islam adalah bagian dan bersumber erat dari ajaran agama Islam. Yang kedua, hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman. Yang ketiga, hukum Islam punya kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi. Yang keempat, hukum Islam terdiri atas 2 bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang kelima, hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dari Al-Quran. Yang keenam, hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala. Yang ketujuh, Islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum ta'lifi, yang kedua taklif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah akan menjelaskan tentang posisi hukum Islam dalam serpihan sistem pemerintahan. Dalam pandangan Li As-Siddiqi, sistem pemerintahan negara modern akhir-akhir ini diklasifikasikan menjadi 4 model sistem pemerintahan, yaitu yang pertama model pemerintahan Inggris, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Perancis, yang keempat Swiss. Amerika Serikat menawarkan sistem pemerintahan presidentil kepada masyarakat dunia, sedangkan Inggris menawarkan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan berbeda diperkenalkan oleh Perancis dan Swiss. Di Prancis dikenal dengan hybrid sistem pemerintahannya karena berhasil menggabungkan antara konsep pemerintahan presidentil dan parlementer. Sementara Swiss dikenal dengan collegial system. Dikatakan collegial system karena pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh anggota.